Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bu Nurul, tentunya masih di pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas materi sikap ilmiah dan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Selamat belajar. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan materi metode ilmiah dan ada penugasan untuk melakukan sebuah percobaan, kali ini kita akan membahas tentang sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Silahkan disimak poinnya dengan baik ya. Sikap ilmiah yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan dasar dari perkembangan ilmu. Biasanya ahli sains selalu ingin tahu apa, bagaimana, di mana, mengapa terhadap segala sesuatu. Jika punya rasa ingin tahu, nantinya timbul keinginan untuk memulai kegiatan ilmiah. Dari situlah nanti akan diperoleh perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap jujur, yang mana ketika dia melakukan sebuah pengamatan, dia harus jujur terhadap fakta dan tidak memanipulasi hasil yang diperoleh dari penelitiannya tersebut. Sikap ilmiah yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu harus objektif. Artinya di sini ilmuwan tersebut ketika melakukan sebuah penelitian itu harus menyatakan apa adanya tanpa diikuti dengan perasaan pribadi. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu berpikir secara terbuka. Jadi seorang ilmuwan itu harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain saat sedang melakukan sebuah penelitian. Dilanjut ya, sikap ilmiah yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu harus teliti dan tekun. Nah, teliti dan tekun saat melakukan penelitian ini merupakan kunci suksesnya atau prasyarat untuk keberhasilan ketika sedang melaksanakan yang namanya penelitian. Dan sikap ilmiah yang terakhir yaitu ada berani dan santun. Berani dan santun terutama dalam mengajukan pertanyaan, baik itu dengan sesama tim kerjanya atau mungkin dengan orang yang dianggap lebih tahu tentang penelitian yang sedang dilaksanakan tersebut. Nah, itu tadi sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya ke prinsip keselamatan kerja. Sebelum membahas ke prinsip keselamatan kerja di laboratorium, kita perlu mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang biasanya menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Faktor penyebab kecelakaan laboratorium yang pertama yaitu faktor manusia. Kenapa dinyatakan demikian? Karena biasanya kelalaian ini berasal dari manusianya tersebut. Misalnya lalai dalam penggunaan atribut. Kemudian saat melakukan praktikum banyak bercanda, berlari-lari dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, faktor penyebab kecelakaan yaitu bahan kimia. Untuk itu, saat melakukan praktikum, hendaknya kalian mengetahui jenis bahan kimia yang kalian gunakan. Di sini kalian perlu memahami simbol-simbol dari bahan kimia ya. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab kecelakaan di lab yaitu adalah peralatannya. Nah, biasanya di laboratorium itu terdapat banyak peralatan
kaca tuh. Kemudian kalian itu diharapkan untuk mengecek terlebih dahulu apakah peralatannya ada yang pecah atau tidak, karena nantinya akan membahayakan bagi kalian sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang ada di laboratorium itu sendiri. Prinsip keselamatan kerja yang pertama yaitu kalian harus mengetahui dan mematuhi tata tertib di laboratorium. Nah, biasanya untuk tata tertib dari lab satu dan lainnya itu tidak jauh berbeda. Contohnya nih, di sini setiap akan melakukan praktikum kalian sudah mendapatkan izin. Kemudian kalian harus mengenakan jas lab. Kemudian atribut praktikum lainnya. Yang ketiga, dalam setiap kegiatan yang menggunakan alat, itu alatnya harus dicatat di buku penggunaan alat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, prinsip keselamatan kerja yang selanjutnya yaitu mempelajari prosedur kerja yang akan dilakukan. Jadi waktu kalian melakukan percobaan itu biasanya sudah ada metode kerjanya, bagaimana prosesnya yang akan kalian lakukan. Nah, itu kalian harus benar-benar mempelajarinya. Yang ketiga yaitu memahami fungsi alat dan bahan. Nah, di sini Ibu beri contoh, kita akan melakukan percobaan respirasi atau mengukur laju kecepatan respirasi suatu organisme. Nah, alat utamanya di situ ada respirometer. Kemudian bahannya ada NaOH atau KOH dan eosin. Nah, di percobaan respirasi ini kalian bukan sekedar melakukan percobaan, tapi harus mengetahui apa sih fungsi dari respirometer itu sendiri. Fungsi dari respirometer tentunya untuk mengukur laju respirasi suatu organisme. Kemudian NaOH, kemudian eosin. Eosin tadi fungsinya sebagai indikator oksigen yang dihirup oleh organisme. Jadi ketika si organismenya tadi melakukan respirasi, nantinya eosinnya akan maju nih berjalan. Berapa sih laju kecepatannya? Begitu. Kemudian NaOH kristal tadi dia fungsinya untuk mengikat karbon dioksida, sehingga pergerakan dari larutan eosin tadi benar-benar hanya disebabkan oleh konsumsi oksigen. Begitu ya. Jadi pada saat melakukan praktikum kalian harus tahu fungsi dari alat dan bahan yang akan kalian praktikumkan. Kemudian yang keempat, kalian diminta untuk berhati-hati pada saat melakukan percobaan. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk memahami karakter setiap jenis alat dan bahan. Nih misalnya untuk alatnya, tadi sudah Ibu singgung sedikit ya pada saat menjelaskan faktor penyebab kecelakaan. Bahwasannya pahami alat-alat. Misalnya kalau ada alat-alat yang terbuat dari kaca, pastikan dicek dulu tuh ada yang pecah atau tidak, nantinya berbahaya atau tidak. Kemudian untuk bahannya, biasanya walaupun di praktikum biologi itu beberapa ada yang banyak yang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kalian harus memahami karakteristik bahan-bahan kimia tersebut, dan kalian harus mempelajari simbol-simbol khususnya di bahan kimia. Kemudian simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium juga. Nah, di sini Ibu cantumkan beberapa simbol kimia. Yang pertama, eksplosif itu artinya mudah meledak. Kemudian yang kedua, oxidizing itu artinya mudah teroksidasi. Kemudian yang ketiga, extremely flammable itu artinya mudah terbakar. Yang keempat ada korosif. Kemudian yang kelima itu ada dangerous for the environment, artinya bahaya bagi lingkungan. Kemudian ada harmful, artinya berbahaya. Kemudian ada highly flammable. Kalau extremely tadi itu kan sangat mudah terbakar, amat sangat mudah terbakar. Kalau highly ini artinya sangat mudah terbakar. Toxic ini sendiri artinya beracun. Kemudian ada
iritasi, dan yang terakhir very toxic, artinya sangat-sangat beracun. Ada satu pertanyaan dan silahkan dijawab di kolom komentar guru mapel biologi masing-masing. Tuliskan 3 manfaat mempelajari biologi. Nanti di kolom komentar blognya tulis nama dan kelas kalian ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.